Romo, diakon, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti prosesi tablo Jalan Salib Kisah Sengsara Yesus Kristus yang akan disiarkan secara live streaming dari Gereja Santo Petrus dan Paulus, Paroki Minomartani, Yogyakarta. Untuk mendukung kelancaran acara ini, selama prosesi tablo berlangsung, umat dimohon untuk tidak mengambil gambar dan harap mematikan nada dering HP Anda. Marilah bersama-sama kita doakan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami di sini untuk merenungkan kisah sengsara Yesus Kristus Putramu. Di dalam penderitaanmu, Engkau mengingat kami. Di dalam sengsaramu, Engkau juga mengingat kami. Di dalam wafatmu, Engkau menebus kami, dan di dalam salibmu, Engkau sungguh menyelamatkan kami. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, biarlah penderitaan, sengsara, dan wafatmu sungguh menyentuh hati dan membuat kami sadar akan betapa cintamu kepada kami. Biarlah hidup kami juga dapat menjadi berkat dan perpanjangan cintamu, baik bagi kami, keluarga kami, saudara-saudari kami, dan sesama kami. Semoga kami dapat senantiasa belajar untuk rendah hati, terus-menerus mengingat dan mencintaimu, sehingga kerajaan-Mu semakin nyata di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah bersama-sama kita persiapkan diri dan hati untuk mengikuti prosesi tablo Jalan Salib Kisah Sengsara Yesus Kristus dengan hening sejenak. Lihatlah manusia ini. Di sini
Di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi. Suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak, sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya. Dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat algojo-algojo ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka meludahinya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota. Ya, Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetar ketakutan. Dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaunglah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Ayo, bunuh dia, salibkan dia, penghujat, pengkhianat, salibkan dia, bunuh dia, tangkap dia. Siksa! Ajar! Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti Pontius Pilatus. Namun Yesus, bagai domba yang diam membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar, tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa.
Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Hidup Pilatus! Hidup sahabat Kaisar! Saudara-saudara, apa tuduhan terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja. Penghujat! Pembohong dia! Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Benarkah engkau seorang raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau ada orang lain yang mengatakannya tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku akan datang melawan, supaya aku tidak diserahkan pada orang-orang Yahudi ini. Akan tetapi, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jadi, engkau adalah raja. Engkau sendiri yang mengatakannya, bahwa aku adalah seorang raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dunia ini. Supaya aku dapat memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran, mereka mendengarkan suaraku. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Prajurit, bawa Barabas ke hadapanku. Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskanmu? Engkau sama sekali tidak punya kuasa atas aku. Jika kuasa itu tidak diturunkan dari atas. Oleh karena itu, mereka yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar tanggungan dosanya. Siapa yang kamu kehendaki untuk aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesus? Barabas! Barabas, lepaskan dia! Salibkan dia! Jika demikian, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang kamu sebut Kristus ini? Tuanku Pilatus, salibkan dia! Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Tuanku Pilatus, Yesus Kristus dari Nazaret itu, dia sudah mengaku sebagai seorang raja. Pada raja kita satu-satunya adalah Kaisar. Dia menghujat rakyat
agar mereka tidak membayar pajak kepada kaisar. Dia mengajar dengan ajaran palsu. Dia menyembuhkan orang sakit dengan pertolongan Beelzebul. Coba saya tanya, saudara-saudara, apakah seorang seperti Yesus ini pantas untuk dibebaskan? Tidak! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Betul. Lebih baik seorang mati daripada bangsa kita hancur semua. Salibkan dia biar mampus tuanku. Ya, memang orang ini pantas dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Bunuh dia! Gantung dia! Prajurit, bebaskan Barabas bagi mereka. Hidup Barabas! Hidup Barabas! Hidup Barabas! Hidup! Yesus, apa yang telah engkau ajarkan? Sungguh engkau raja orang Yahudi. Tidak! Tidak! Penguasa kalian! Udah dia! Dia ingin menghasut! Penghubung! Tidak! Tunggu! Tahu tidak? Engkau bukan sahabat kaisar! Betul! Orang apakah dia ini? Orang Galilea. Tidak ada seorang nabi pun dari Galilea. Kecuali ini yang mengaku seorang nabi dan anak Allah. Ya, benar! Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Jadi aku akan mencambuk dan menyiksa dia. Setelah itu, dia akan kubiarkan pergi. Salibkan saja dia! Bunuh dia! Gantung dia! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Ambil dan adililah dia menurut hukummu. Biarlah darahnya dilakukan atas kami dan anak kami. Betul! Salibkan dia! Gantung dia! Bunuh dia! Prajurit, Algojo, seret dan siksa dia. Cambuk! Raja orang Yahudi mau dicambuk ini. Siksa dia, biar mampus. Siap lihat mereka dicambuk. Mampus. Udah. Ya, raja orang Yahudi
diseksa, tidak punya baju dia. Ayo. Kamu seksa dia terus sampai mampus ya. Iya, iya. Iya, iya. Oh, raja apa kan? Iya, raja orang Yahudi dicambuk terus. Sekta saya ini, berikutnya, emangnya Al-Ghujui. Jadi ini yang kalian inginkan, darahnya. Bukan dosa kami, tapi dosa kalian semua. Lihat! Iya! Mampus ya! Iya! Hantu dia! Mampus! Bangun! Ayo bangun! Bangun dari dia! Yahudi! Bangun! Kau membuang waktu kami! Kalian suka? Kalian melihat ini dengan senang hati? Ingat, semua ini kalian yang tanggung, bukan kami. Iya! Woi! Mampus ya! Bunuh dia! Biar mampus! Bangun raja orang Yahudi! Masih kuat raja? Beberapa kali lagi. Iya! Oh, siap-siap. Mana kekuatanmu raja? Bangun! Saya ganti. Sudah pesan Mbak Uwi tadi. Kau akan minta ampunan? Apa? Iya. Kalian mengatakan aku berdosa. Tidak. Kalian yang menginginkan. Tidakkah kalian merasa bahwa dia menjadi seperti ini karena kalian semua? Betul! Sekali lagi, kami tidak menanggung semua ini. Mampus! Bangun! Iya! Mampus ya! Raja baik! Orang lain diselamatkan, dia sendiri sengsara. Berikan dia satu penghormatan. Ayo bangun yang mulia. Ini raja kalian.
duri. Mampus dia. Hai raja orang Yahudi. Salam. Salam raja orang Yahudi. Salibkan dia. Rasakan, disalibkan, biar dia mampus. Ya, lucu kan kalau disalib, lucu. Ya, lucu. Sampai mampus. Belum mampus. Kita baca. Ya. Di dahinya bro, dahi. Itu air nanti aja. Mampus. Mampus terus. Ini darahnya. Ingatlah kalian semua. Udah, saya satu scene aja. Kalian dia mau dipaku. Dia mau dipaku. Paku aja dia. Biar dia mampus. Perhentian kedua. Yesus memangkul Sorry, salibnya. aku gak bisa bantu bro, aku gak bisa duduk. Darah tadi. Ayo. Salibkan dia. Ayo. Sampai mampus. Kalau belum mampus, terus saja. Gantung dia. Gak bisa duduk saya. Bunuh dia. Bunuh dia. Gantung dia. Ayo. Ayo gantung dia. Oh, jatuh dia. Mampus. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Dengan sesungguhnya, kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Sesudah jatuh, Yesus segera bangun kembali. Tenaga manusiawinya sudah sangat lemah. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi tak akan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Ayo bangun! Salibkan dia! Ayo bangun! Bunuh dia! Ayo! Ayo lagi! Salibkan dia! Gantung dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Gantung dia! Salibkan dia! Bunuh saja dia! Biar mampus! Ayo! Salibkan dia! Gantung dia! Agar dia mampus! Salibkan terus! Gantung dia! Ayo! Biar dia jatuh! Ayo! Jatuh lagi! Gantung dia! Bunuh dia! Gantung dia! Bunuh dia! Salibkanlah dia! Ayo! Salibkanlah dia! Jangan! Salibkanlah dia! Biar mampus ya! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkan dia! Salibkanlah dia! Salibkan dia! Salibkanlah dia! Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Enggak lah, Mbak Wi. Maria sama Maria. Kubacakan puisi ini ketika mentari hanyalah lembayung sunyi bersama alam yang merunduk sunyi. Sebisu hatimu bunda di saat terpekur di kakinya yang lunglai memikul kayu salib. Bunda,
bening matamu menatap wajah nan terkulai. Tatapanmu membelai seraut wajah letih. Air matamu membasahi dahaganya nan lara. Sejuk telingamu menangkap rintihannya sedih. Ibu, inilah anakmu. Belati duka menikam wajahmu pasrah, meratap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Mawar yang bunda petik pada samudra kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Salam bintang laut. Kau hadirkan keribaan Bapa, setangkai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan ziarah yang tak bertepi. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk salam pintu surga. Mawar nan terkulai ini ku persembahkan buatmu. Dari hatiku yang patah berkeping retak, dari jantungku yang berdetak lamban, dari nuraniku yang puntung-buntung, oleh wajah pertiwiku penuh tangis nan sedih. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kau yang di belakang. Siapa namamu? Simon. Bantu dia. Bantu Mon. Ini darahnya. Kalian akan mengingatnya sampai mati. Jalan! Silakan Raja. Perhentian keenam, Veronica menyapu wajah Yesus.
7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Ayo Raja! Bangun, bangun! Silahkan Raja. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Hai wanita, wanita Yerusalem, mengapa engkau menangisi aku? Tangisilah saja anak-anakmu di rumah. Berbahagialah wanita-wanita yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kalian suci, salibkan dia. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Angkat. Akhirnya tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana Algojo secara kasar menanggalkan pakaian Yesus. Berdiri Raja. Yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Angkat dia. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulia direndahkan. Ia dicemoohkan. Penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga menggoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seorang yang harus dijaga. Cuma ini terlalu bagus. Hei, dikasih pada. Apa maksudnya? Sudah. Kita undi saja. Aku mendapatkan rumahnya. Yesus harus mengorbankan segala-galanya. Ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Pengorbanannya merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan ikatan yang kuat dan perdamaian yang kokoh dengan mereka yang menolak Dia. Yesus menyerahkan diri pribadinya sendiri untuk menebus semua orang, termasuk kita semua yang hadir di sini.
Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Baik, sempurna. Angkat. Tarik. Hitungan ketiga. Tarik. 1, 2, 3. Kalian senang? Tali. Bawa ke sini tali. Inilah ibumu. Puncak Golgota sudah didaki oleh Putra Manusia. Dan kini tiba saatnya dia akan dibantai di mimbar salib. Keringat bercucuran membasahi tubuh dan darah meleleh seakan meminta dikasihi oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Kaki kudusnya yang telah mengembara ke banyak tempat untuk menolong orang, kini dipaku karena manusia sering melangkah ke tempat-tempat hina, ke ladang korupsi, ke tempat pelacuran, ke tempat perjudian, dan menjadi biang ketidakadilan. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu
Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya disalib. Allah sungguh mengasihi manusia, sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu, bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termasuk dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termasuk orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Perhentian ke-12. Yesus wafat disalib. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tanganmu. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minum. Aku kalian semua lihat orang ini. Orang lain dia selamatkan, tapi lihat, dia tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau anak Allah suruh turun dari salib. Hei, raja orang Yahudi, turunlah kau dari salib itu, supaya kami dapat percaya. Mengapa engkau meninggalkan? Lihatlah, dia memanggil Elia. Kita lihat saja Elia menurunkan dia dari salib apa tidak. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka berbuat.
Sampai. Yang benar sekali. Bahaya. Ke dalam tanganmu. Kuserahkan. Ya Allah. Ada berita besar. Jangan ribut. Bahaya ini. Dia betul-betul anak Allah. Bahaya. Ayo cepat. Ayo. Sungguh, dia anak Allah. Oh, yang apa itu? Golgota. Golgota. Terbantai tubuh, tak berdaya. Tersobek jantungnya, memar, merah tua. Kedukaan itu sangat hebat. Dan di bawah palang hina berdiri Bunda, saksikan putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh Bunda duka cita, ini salah kami, ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya, merobek jubahnya suci. Golgota, Golgota. Terukir pualam cinta, tetes darah, hapuskan dosa. Mengalir, mengalun, bersama geliat tubuhmu. Golgota, Golgota. Saksikan cinta Tuhan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka
tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di palang ini, mazmur-mazmur cinta berkumandang. Bapa, selesailah. Sudah. Maafkan aku. Kita turunkan dia. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan.
Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kuungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhan, ku akui pelanggaranku semua. Lalu Kau ampuni semua kesalahan, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat Putra-Mu di salib melalui prosesi tablo kisah sengsara Yesus Kristus dalam rangka dan harapan akan kebangkitannya. Kami mohon, semoga kami umat-Mu, Kau curahi berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur, serta Kau tabahkan dalam kesedihannya. Kau teguhkan imannya
Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita tutup dengan menerima berkat Tuhan melalui Romo Sadana. Semoga perjumpaan kami pada peristiwa demi peristiwa di jalan salib suci Putramu semakin menopang kerapuan dan kelemahan kami, senantiasa percaya atas penyertaan-Mu. Maka biarkanlah daya kekuatan menyertai kami, sehingga kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Nyalakanlah iman kami, hidupkanlah harapan-harapan kami, dan kobarkanlah kami senantiasa dalam kasih kepada Engkau dan sesama. Semoga berkat-Mu turun atas kami, Engkau berkenan melindungi, menjaga, menaungi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Kau memberkati kami yang kami mohonkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.